Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mendiskusikan ya, kita akan belajar tentang SPSS ya, untuk SPSS. Jadi nanti di sini kita akan langsung bahas, kita lihat aplikasinya kayak gimana. Dengan catatan sebelumnya SPSS sudah diinstal ya, sudah diinstal masing-masing oleh individu. Jadi nanti rekan-rekan semuanya bisa menyimak dengan menggunakan laptop ya, sambil menyimak menggunakan laptop sehingga nanti bisa langsung aplikasi. Zoom-nya pakai gadget yang lain juga boleh. Oke, saya mulai share screen ya. Oke, di sini akan tampak, nah ini ya, ini adalah tampak SPSS-nya kalau dibuka. Kalau dibuka pertama kali, maka yang muncul akan seperti ini. Ini akan muncul nih, yang kebetulan yang saya install atau yang terinstall di sini adalah SPSS 16,0. Tipe berapapun boleh ya, asalkan kompatibel dengan laptop atau kompatibel dengan gadget jenengan semua. Ini nanti di ada beberapa pilihan ya. Ini enggak usah dipilih, enggak apa-apa. Kita langsung biarkan yang default aja. Biarkan default SPSS ini, Open and Exiting Data Source. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Akan ada tampilan seperti yang ada di sini ya. Ini enggak usah di open, enggak apa-apa, ini di close seperti ini. Lah, yang tampil di sini yang akan terlihat di sini ada data view, kemudian di sini ada variable view. Ya, ini data view, yang ini variable view. Tampakannya berbeda. Kalau misalkan kita mau membuat data atau membuat menulis variabel, itu ngisinya yang di variable view. Kalau yang data view ini nanti akan menampilkan data dari variabel yang ada, yang variabel yang sudah kita buat. Nah, ini gambaran yang ini ya, gambaran singkatnya. Kita mulai dari variabel view. Ini isinya apa saja sih? Isinya ini name yang pertama. Yang di sini name ini kita bisa isi apa aja, yang penting singkat, tidak boleh terlalu panjang. Kemudian di sini ada type, ini tipe ya, tipe data. Tipe datanya apa? Numerik, ada koma, dot, titik, dolar dan seterusnya ya. Ini ada tipenya. Kemudian di sini ada width, ini ukuran ya, ukuran ukuran kolomnya. Kemudian di sini ada desimal, pakai desimal atau enggak. Kemudian di sini ada label ya, ini ada label. Kalau label itu ngisinya yang panjang. Jadi misalkan kalau jenis kelamin kita singkat JK, labelnya kita perpanjang, tulis yang panjang, jenis kelamin seperti itu. Kalau values ini nanti ada isiannya value-nya apa, biasanya value ini isinya kode, misalkan 1 itu laki-laki, kemudian 2 perempuan, kayak gitu ya. Jadi isinya di value. Nanti kita latihan bareng-bareng. Ada missing, ini ada apa-apa ya, kolom, kemudian ada align, ada measure. Jadi banyak pilihannya di sini. Yang perlu kita ketahui ini aja, nggak apa-apa, sampai value ya. Cara ngisinya kayak gimana? Saya stop share yang ini dulu, saya perlihatkan file yang rekan-rekan harus tahu juga, yang kayaknya nanti akan saya share juga di classroom ya. Data ini, jadi data biostatistik ya, data biostatistik ini berupa Microsoft Word. Nah, nanti tugas kita adalah memasukkan data-data ini ke dalam tadi yang sudah ada di mana? Yang ada di SPSS. Nah, di sini ada nomor responden ya. Nomor responden nomor 1 sampai nomor berapa ini? Ini sampai nomor 50. Ya. Di sini sudah ada keterangannya, ada usia. 1 itu usia rentangnya begini, 2 itu rentangnya ini ya, 3 rentangnya ini, 4 rentangnya sudah ada semuanya, kode-kodenya di sini di sampingnya. 1 itu laki-laki, 2 perempuan, penghasilannya seperti ini sudah ada semua. Ya, ini oke. Nah, kita nanti cara memasukkannya satu-satu ya. Caranya yang pertama, kita buka untuk yang tadi, kita masukkan untuk yang jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kita masukkan. Sebentar ini saya scroll dulu ke bawah.
Nah, jenis kelamin. 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Oke, kita buat yang di SPSS. Mana tadi SPSS-nya? Ini ya. Nah, kita buatnya tadi di variable view ya. Nah, ini misalkan ini nama. Name ini kita buat yang lebih pendek. Misalkan JK gitu ya. Atau lebih pendek ini boleh juga boleh. Nah, ini nggak apa-apa, kita isi nomornya gini aja. Ini labelnya yang dikasih panjang. Jenis kelamin begini ya. Untuk yang desimal ini dikosongkan saja karena kita nggak pakai 00. Desimal langsung 0 ya, nggak pakai koma. Values-nya, nah ini values-nya yang diisi. Nah, values-nya tadi 1 apa kodenya? Labelnya laki, laki. Kemudian ini kita gini ya, add. Nah, baru kemudian kita tambah lagi 2, misalkan tadi perempuan. Oh, sorry. Perempuan. Nah, kita add ya, add. Oke, kalau sudah selesai. Nah, jadi ini sudah masuk. Ini nggak usah diisin apa-apa. Nah, baru kemudian variabel yang kedua. Variabel yang kedua misalkan kita mau memasukkan usia ya. Yang pertama kan jenis kelamin, yang kedua adalah usia. Usia kodenya tadi nih ya. 1, sebentar, kita isi dulu SPSS-nya. Nah, ini untuk yang ini kita isi usia. Oke, ini sama, ini kita kasih 0. Ini dikasih lebih panjang seperti ini, usia. Apa tadi yang 1? Labelnya apa tadi? Labelnya untuk yang 1 usia tadi 20 sampai 35 tahun. Oke, ya 20 sampai 35 tahun. Ya, bisa langsung di-copy ya tadi dari file yang Microsoft Word tadi, add ya. Kemudian yang kedua. Kedua tadi apa? Kedua tadi 36 sampai 40 tahun. Kita copy langsung 2. Ctrl V ya. Kita add lagi, add. Oke, kemudian kode 3. Kode 3 ini apa? Kode 3 itu 41 sampai 45 tahun. Nah, seperti ini. Ya, add ya. Oke, misalkan tadi mau ganti ini. Oh, ini mau saya edit. Kalau diedit langsung aja kayak gini, diedit di sininya ya. Diedit, change ini, change seperti ini. Ini juga misalkan saya mau ngedit yang ini nih. Ini kalau tadi kebanyakan spasi misalkan 41 sampai 45 tahun. Oke. Oke, gitu ya. Oh sorry, misalkan mau nambah lagi kan sudah saya oke, nggak apa-apa, kita tambah aja value-nya ditambah 4 misalkan, kemudian kita isi 46 sampai 50 tahun. Ini langsung saya copy ya dari file. Oke, kemudian kita add. Nah, ada tambahan satu lagi kan 5. Labelnya kalau 5 ini apa 51 sampai 55 tahun. Nah, kayak gini ya, kita masukkan satu-satu. Nah, seperti ini. Oke ya.
Kemudian kita bisa masukkan lagi untuk yang lainnya. Misalkan pekerjaan ya. Pekerjaan 1 swasta, 2 IRT, dan 3 tani. Kita bisa masukkan pekerjaan. Pekerjaan ini kan panjang, namanya ini kita singkat aja, misalkan kerja. Nah, nanti untuk yang ini diisi pekerjaan. Oke, ini kita isi 1. Labelnya apa? Tadi apa tadi? Swasta ya. Kemudian 2 itu apa tadi? IRT ya. IRT. Kemudian 3 apa tadi 3? 3 itu tani. Nah, misalkan ini kita add ya. Add. Oke, kalau sudah semua kita masukkan, kita klik OK. Kerja udah. Kemudian yang lainnya, misalkan penghasilan. Oke, penghasilan kita masukkan. Misalkan ini kita singkat aja ya, ini dia penghasilan. Kita singkat, ini desimalnya dinolkan, ini bisa dilengkapi. Penghasilan. Penghasilannya tadi berapa ya? Oke, kalau 1 kurang dari 1,5 juta, bisa kita copy nih. Kita copy. Ini isi lagi 1 kurang dari 1,5 juta. Nah, 2 berapa kalau 2 tadi? 2 itu lebih dari 1,5 juta sampai 3 juta. Nah, begini ya. Kita tambahkan, kemudian ada lagi enggak nih? 3 itu lebih dari 3 juta ya. Nah, ini 3 add. Oke, ini nanti kalau misalkan mau ngedit juga boleh sih. Ini diedit aja, misalkan oh spasinya kebanyakan. Ini saya edit change gitu ya. Oke, sudah. Ini sudah semua masuk. Oke, penghasilan sudah. Sekarang kita masuk untuk yang lama. Misalkan ini lama HD ya. Kurang dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun misalkan ya. Coba kita masukkan sini ya. Oke. Nama hari ini kita tambahi ya. Kita isi lagi ini sorry, ini 0 aja ini. 0 desimalnya. Kita buat yang ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa memasukkan variabel yang punya teman-teman sendiri juga boleh. Ini 1, tadi apa 1 kurang dari 2 tahun ya. Kurang dari 2 tahun. Kalau tadi satunya lebih dari 2 tahun. Ini kita add dulu, kemudian yang 2 lebih dari 2 tahun. Kita add juga. Oke, kemudian setelah itu ada variabel lain enggak yang mau dimasukkan ya? Kita cek dulu. Oh, ini ada lama CKD misalkan ya. Lama CKD. Kita bisa masukkan nih di sini. LN CKD. Ini kita bisa masukkan di sini tadi lama CKD. Kayaknya sama ini tadi ya variabelnya. Ya, kurang dari 2 tahun sama lebih dari 2 tahun. Sama itu. 1, 2.
ini 1. Value-nya 1 kurang dari 2 tahun. Kita tambahkan, kemudian 2 lebih dari 2 tahun ya, kita tambahkan. Oke, sudah. Setelah yang lama CKD, yang terakhir bisa dimasukkan riwayat penyakit penyerta ya. Nanti kita bisa kasih singkatan ya. Lama kita ini aja ya buat penyakit ini penyerta ini ya, kita isi apa tadi, riwayat penyakit penyerta, sorry ini kita singkat aja ya, RPP, riwayat penyakit penyerta. Ini kita kontrol V, riwayat penyakit penyertanya 1 tadi apa ada ya, 1 ini ada, kemudian 2 tidak ada, tidak ada. Add. Oke, ya udah masuk semua nih kayaknya ya. Tuh, udah masuk semua, ada dan tidak ada. Kita cek lagi di bawahnya. Nah, ini juga ada ini kode penilaian efikasi ya, penilaian efikasi. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini sudah di coding 1, 2 dan seterusnya. Skor kualitas hidup juga sudah di coding semua. Jadi gini, teman-teman, ini kalau misalkan mau dibuat coding bisa dimasukkannya, atau kalau misalkan rekan-rekan mau juga enggak di coding, jadi skor terakhir yang dimasukkan. Nah ini nanti coba ya, kita buat ya, kita buat yang dikode sama yang tidak dikode. Jadi kita buat efikasi diri gitu ya, efikasi diri sama kualitas hidup. Coba kita buat variabel yang lain. Di sini misalkan efikasi gitu ya. F diri. Sorry. Saya kasih efikasi gitu aja ya. Efikasi. Ini saya buat 0 juga. Kalau di sini efikasi diri. Ini kayaknya tadi juga ada ya skornya ya. Coba 1. 1 ini apa efikasinya? 1 itu baik, 2 itu buruk. Ada 3 nggak ya? 1 baik, 2 buruk. Kualitas hidup tinggi rendah. Oke. Efikasi 1 itu baik. Kemudian 2 ini buruk. Nah, ini bisa kita tambahkan. Dengan catatan, kalau seperti ini, nanti efikasi yang dimasukkan, ya isinya harus di-coding. Kalau misalkan tidak di-coding, ya nggak bisa. Coba yang satunya itu kita buka lagi, kita buat lagi ya. Kualitas hidup. Kualitas hidup ya. Kualitas hidup kita singkat ya, KH misalkan. Nah, kemudian ini 0, kemudian ini tadi ya, kualitas hidup. Jadi misalkan ada singkatannya, 1 apa tadi? Baik, buruk juga ya, sama ya? Oh, 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Ini kita add ya. Ini oke. Oke, sebentar.
Kemudian, ya sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat coba yang tadi. Kalau sudah diisi kayak gimana? Nah, kalau sudah diisi nanti kita lihatnya di data view. Seperti ini ya, jenis kelamin, usia, kerja, penghasilan, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini, ngisinya kayak gimana? Ngisinya yang langsung aja yang di file yang tadi. Langsung di copy, kemudian dimasukkan bisa. Nah, ini misalkan ya, ini nomor 2 ini, jenis kelamin, itu yang kolom 1 sampai 50 itu di copy ya, langsung aja di Ctrl C, kemudian langsung Ctrl V di sini ya, di data view. Tuh, jadi otomatis dia akan masuk sampai 50 responden. Nanti coba dicek ya, akan masuk pasti itu mulai 1 sampai 50 sesuai dengan yang kita buat. Nah, ini bisa dilakukan semuanya sesuai dengan yang sudah dibuat. Jadi misalkan ini saya copy ya semuanya sampai riwayat penyakit. Oke, kita copy, kemudian kita masukkan. Nah, sudah masuk semua. Kecuali yang efikasi dan kualitas hidup. Coba yang efikasi dan kualitas hidup kita masukkan ke sini. Yang tadi ya, mana yang efikasi dan kualitas hidup? Ini yang kode ya. Yang kode ini kita copy semua kodenya tadi. Jadi kalau yang sudah di coding ya, yang kita masukkan yang coding ya, yang kita copy. Efikasi kita masukkan. Kemudian untuk yang kualitas hidup juga jangan lupa dimasukkan juga. Sebentar ya. Nah, kita copy, Ctrl C. Nah, Ctrl V. Oke, sudah selesai semuanya ya. Ini datanya sudah masuk semua di sini. Coba mulai dari 1 sampai 50. Cepat kan ya memasukkannya. Cuma yang lama biasanya adalah pada proses tabulating. Pada saat jenengan masukkan data mengkode satu-satu, itu biasanya prosesnya cukup lama. Oke, jadi ini proses memasukkan data ya, membuat sampai memasukkan data pada SPSS. Semoga paham ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas untuk analisa data yang lain. Itu saja, terima kasih. Saya stop share dulu. Jika ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan pada saat kita live dengan pertemuan Zoom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.